Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Tadi kurang lebihnya mau membahas tentang stop loss. Nah, di sini pastikan daily-nya terlebih dahulu. Contoh yang pokok adalah harga open tadi pagi. Selanjutnya tinggal mencari setupnya H4. Apa yang berlaku di H4? Contoh begini. Nah, entry pada H4 atau entry pada H1 ini tergantung pada aktivitas kita. Contoh, kita masih dalam posisi bekerja ataupun punya aktivitas yang lain, mungkin kesibukan apapun. Nah, kita bisa menentukan time frame. H4 ini minimalis untuk entry apabila banyak kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Boleh mencari di H4. Contoh di H4 di sini nampak H4 ini sedang melakukan re-entry. Di sini terjadi candlestick arah kukuh buy. Penurunan ini di atas terjadi MHV. Penurunan mengambil re-entry, masuk zonanya MA5 10. Ini boleh di mapping. Maka pada video yang pertama saya mapping ada dua tempat, MA5 sampai MA10, MA10 sampai mid BB. Maka ini zonanya untuk buy. Apabila buy di H4, wajib menunggu close candlenya H4. Nah, H4 ini close-nya jam berapa? Contoh close-nya jam 16. Adapun yang jam 17 boleh menunggu entry di jam itu karena sudah masuk zonanya buy. Nah, ini yang membedakan aktivitas. Apabila punya kesibukan, kita menunggu saja di jam-jam open close-nya H4. Selanjutnya apabila entry pada di bawah time frame-nya H1, maknanya itu entry scalpingan. Nah, sekarang saya mau coba mapping. Di sini sudah ada mappingan MA10 deh mid BB. Selanjutnya pindah ke M15. Apa yang berlaku di M15? Maka nanti akan ketemu di mana masang SL-nya yang bagus ataupun tidak berpotensi kena. Karena saya tidak memakai SL. Nah, contoh kita lihat dari sini apa yang terjadi di sini. Di sini ada ekstrim, di sini ekstrim. Boleh berikan dua garis terlebih dulu seperti ini. Ini contoh. Nanti baru dibaca potensinya apa begitu. Ini analisa tidak perlu buru-buru atau tidak perlu mengikuti entry-nya siapapun. Nggak perlu mengikuti entry-nya siapapun. Di sini nampak ekstrim dan MHV. Selanjutnya turun langsung menembus membuat momentum dan ke bawah. Maknanya apa? Akan ada sekali lagi re-entry. Selanjutnya kita nggak tahu. Setelah pasang garis di sini, memprediksikan tidak akan terjadi momentum berulang. Entry lah buy di sini. Ini contoh pas garis hitam. Saat kita buy di sini, ternyata di bawah kembali membuat momentum. Maknanya apabila ada momentum pasti akan ada re-entry. Saat naik candle hijau ini kita akan cut loss. Nah, ini scalpingan. Nah, sekarang kalau scalpingan untuk apa pasang SL? Kan kalau scalpingan berarti candle ini kita pantau, kita melihat apa yang ada di market ini, mantengin HP. Contohnya gitu, namanya scalping mantengin HP. Ketika entry pada garis hitam di bawah terjadi close candle di bawah low BB, maknanya momentum. Berarti akan ada re-entry. Maka saat candle naik wajib cut loss, boleh pindah entry di atas ini, entry sell. Maka ini yang terjadi. Nah, ini contohnya, memasang SL pada scalpingan yang tidak benar pasti dimakan SL. 10-20 pip kena. Karena apa? Pergerakan pada pairnya gold ini jauh, bisa 170 pip sampai 340 pip. Ini yang pernah saya jajakin.
Nah, selanjutnya ini turun ke bawah, di bawah terjadi ekstrim, boleh garis yang atas ini pindah ke bawah boleh, ataupun nggak dipindah juga boleh. Ini pindah ke sini, ini masuk setup baru, ada ekstrim sell, ekstrim buy. Maknanya ekstrim buy untuk entry buy dengan target MA5 10. Contoh, entry di sini wajib take profit di sini, boleh. Karena apa? Ini sudah menjadi strukturnya BBMA. Selanjutnya ini perjalanan H4. H4 ke bawah belum selesai karena apa? Waktunya belum selesai. Di atas menunjukkan waktu masih jam 15.50. Di mana ada momentum pasti akan ada re-entry. Apabila sudah tidak lagi mampu membuat momentum, maknanya akan passing ke atas. Jadi gitu. Ini perincikan dulu satu persatu. Contoh mencari potensi. Ini ada ekstrim, di sini ada ekstrim. Boleh contoh dibuat garis lagi seperti ini. Ini cara mencari potensi apa yang berlaku di time frame atasnya. Double ekstrim pada M15. Ini di H1 terjadi MHV. Di H1 terjadi MHV shadow panjang. Selanjutnya cek pada H4, apa yang berlaku di H4. Di H4 sedang melakukan re-entry. Ini boleh entry di MA5. MA5 adalah untuk entry. Selanjutnya MA10 ini pengukuhan, di mana di sini banyak entry lot besar, apalagi sampai bertemu dengan mid BB size lot. Masternya BBMA akan menunggu di sini dengan lot besar, atau bisa dikatakan lot gajah di sini. Apabila ini sampai ke sini, maka lot gajah akan masuk karena di sini nampak ada re-entry-nya dari candlestick G-Shock buy. Nah, maka ini yang membedakan. Apabila punya kesibukan khusus atau banyak, cari entry di H4 atau H1. Apabila entry pada M15 atau M5, maknanya adalah scalpingan. Jadi kalau ada entry di atas ini, masang SL-nya di H4 akan jauh sekali. Maka ini yang wajib dipahami. Apabila scalpingan, gunakan seperti saya tadi. Apabila memastikan, contoh di sini ada momentum, pasti akan ada re-entry. Selanjutnya pasang garis. Nah, pas di garis kita memprediksikan candle nggak akan mampu membuat momentum. Pas di entry membuat momentum pada 15 menit kemudian, berarti akan ada re-entry. Maka saat candle naik wajib di cut loss apapun hasilnya. Karena apa? Terjadi momentum, maknanya akan ada sekali lagi re-entry. Jadi kalau dihitung step, minimal BBMA akan mempunyai 3 step untuk entry. Ekstrim, TPW, MHV, G-Shock kayak gini akan berlaku minimal 3 step entry untuk BBMA. Jadi struktur BBMA itu juga wajib didalami. Nah, di sini sekarang terjadi ekstrim, TPW, MHV ini udah. Jadi untuk 3 multi time frame, ada satu time frame yang benar-benar full structure lengkap. Mulai dari ekstrim, TPW, MHV, G-Shock, re-entry, momentum, ada yang seperti itu. Ada yang hanya satu time frame itu ekstrimnya saja, terus satu time frame di atasnya cuma MHV-nya saja, akan seperti itu. Jadi apabila memprediksikan di sini terjadi double ekstrim. Maknanya di atasnya berpotensi menjadi MHV. Untuk time frame contoh bisa dibuka pada M30 atau H1, maka akan berpotensi menjadi MHV. Nah, di sini ini bisa diprediksikan yang mana candle melepasi low BB pasti akan ada re-entry. Itu pasti ya. Di sini melepasi low BB lagi ada re-entry. Nah, di sini masih ada momentum. Nanti sebelum dia berbalik ke atas, ya jangan buru-buru untuk entry buy. Misalkan entry H4, tunggu close candle. Close candlenya seperti apa, lihat time frame kecilnya seperti apa.
Nah, di sini contoh ini punyanya H1. H1 seperti yang tadi dibuat garis. M15 double extreme maknanya akan terjadi MHV seperti. Jadi ini bisa reject MA50. Contohnya kayak gitu. Jadi ini potensi kehati-hatian. Jadi pastikan mau entry di time frame berapa. Nah, contoh saya memberikan follow H1 yang pertama kali melepasi top BB. Contoh di sini. Nih. Nah, candle yang pertama kali melepasi top BB kan ini. Candle ini contoh pertama kali yang melepasi top BB. Boleh berikan garis seperti ini. Nah, double. Nah, ini kalau sampai turun yang akan diambil ada nolnya ini, garis yang bawah ini, karena yang pertama kali membuat momentum. Ini contoh kehati-hatian. Jadi misalkan entry bisa dibagi, H4 nya MA5 entry 1 layer, nanti ketemu MA10 1 layer, ketemu mid BB 2 layer 3 layer, itu boleh kayak gitu entrynya. Itu entrynya BBMA. Karena apa? Itu reentry-nya dari H4, maka boleh di M15 di sini. Nah, di sini ada ekstrim pasti akan TPW. Jadi ini kalau naik bisa berikan mapping di sini. Nah, ini maknanya apa? Perjalanan H4 belum selesai. Kenapa saya bilang perjalanan H4 belum selesai? Karena ini belum berbalik. Jadi ini ke atas ini menargetkan sini. Baru jadi ini nanti di sini bisa sideways. Kemungkinan pergerakan market ini bisa nanti malam. H4 itu kan sesi London. Jadi kemungkinan akan sideways di sini dulu, baru nanti mampu di break baru melanjutkan ke atas kayak gitu. Ini nanti close-nya H4 misalkan sekarang jam 16 bisa jam 20. Jadi kalau jam 16 nggak dapat entry ataupun jam 17 nggak dapat entry, berarti nunggunya nanti malam jam 20 sama dan 21. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Itu untuk yang beraktivitas padat bisa memilih entry pada H4. Apabila scalpingan gunakan seperti saya tadi saja, memakai cut loss model seperti itu. Apabila ingin memasang SL, pastinya saya selalu menggunakan di bawah H4, jadi ya nggak kena gitu. Nah, menggunakan H4 pada area MHV. Nah, ini kan MHV, boleh mengambil salah satu shadow di sini, boleh. Lebih mudahnya di bawah low BB, kan jauh banget kan. Nah, kayak gitu. Maka kalau scalpingan menggunakan stop lossnya sistem cut loss, itu buat saya. Jadi kalau misalkan kita entry di H4 sini, ini udah kelihatan ya MA10 mid BB nya mau entry di mana. Yang jelas ini sudah masuk zonanya re-entry-nya H4. MA5 10 ini kan tempatnya entry. Nah, ini kebetulan jam 16 ini pergantian candle. Nah, di sini ada respon ini ya. Nah, karena sudah sampai di MA10 ini pengukuhan, ini boleh entry kayak gitu. Jadi ini penjelasan untuk memasang SL ya. Nah, kalau sudah profit misalkan entry di time frame kecil, itu boleh misalkan entry-nya banyak layar, boleh dikurangin. Jadi entry sesuaikan dengan aktivitas. Apabila punya aktivitas padat, boleh cari entry di H4 seperti ini. Ini ada re-entry-nya candlestick arah kukuh B, maka akan ada re-entry. Jadi yang ada re-entry hanya candlestick arah kukuh dan candlestick momentum. Lainnya itu tidak ada re-entry, hanya ada 2 re-entry di candle-candle yang saya sebut tadi. Kembali coba melihat apa yang berlaku di M15. Di M15 naik karena akan menargetkan TPW di atas sini. Selanjutnya nanti bermain di sini membentuk setup MHV ya, kayak struktur yang saya share kemarin. Yang pada video kemarin ada struktur yang saya jelaskan akan seperti itu strukturnya. Kurang lebihnya untuk penjelasan memasang stop loss seperti itu, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.